Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia dan saudara yang dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan segala perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Saudara, sampai di tanah perjanjian adalah rancangan Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel. Kanaan adalah negeri yang dijanjikan Tuhan, suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Untuk mencapai tanah perjanjian tersebut bukanlah perkara yang mudah, sebab tempat di mana Tuhan menuntun bangsa Israel bukanlah tempat yang jalannya selalu rata dan mulus, tetapi ada yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Bahkan ada banyak musuh yang harus ditaklukkan. Tertulis, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Dan orang-orang yang tinggal di sana memiliki perawakan tinggi-tinggi seperti raksasa. Karena itulah pada waktu menempuh perjalanan menuju tanah perjanjian itu, banyak di antara umat Israel yang tidak tahan dengan ujian dan tantangan yang ada. Mereka pun mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, marah, dan bahkan berani menyalahkan Tuhan. Akhirnya, sebagian dari mereka gagal di tengah jalan dan tidak menikmati tanah perjanjian. Bukan hanya bangsa Israel saja yang harus melewati perjalanan yang penuh liku sebelum mencapai tanah perjanjian. Kita pun terkadang diizinkan Tuhan melewati jalan-jalan yang tidak rata, berkelok-kelok, melewati bukit-bukit, gunung-gunung, lembah-lembah, bahkan jurang yang tajam dan dalam. Namun dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ya, tetap arahkan pandangan hanya kepada Tuhan dan nanti-nantikanlah pertolongannya. Janganlah menyerah dan menjadi tawar hati, sebab jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Elia juga pernah mengalami pergumulan yang teramat berat di dalam hidupnya, sehingga ia merasa lelah, kesepian, takut dan nyaris saja frustasi. Namun Tuhan menolong dan menguatkan dia. Walaupun jalan yang kita tempuh tidak enak, janganlah menjadi lemah, saudara. Saudaraku, untuk mencapai suatu tujuan yang paling kita butuhkan adalah jalan. Sebab tanpa adanya jalan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mencapai tempat yang hendak kita tuju. Begitu pula bila kita salah dalam memilih jalan, akan berakibat sangat fatal dan tidak akan pernah membawa kita ke tempat tujuan. Sebab ada tertulis, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Pemazmur menyatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sayang, tidak semua orang mau menempuh jalan Tuhan. Mereka lebih memilih berjalan menurut pengertian dan kehendaknya sendiri. Mereka berpikir bahwa jalan Tuhan itu penuh aturan atau rambu-rambu. Tertulis, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Memang jalan menuju kepada kesejahteraan dipenuhi kesulitan, dan itulah yang membuat banyak orang tidak mau menempuh jalan itu. Ada kata bijak yang mengatakan, you are what you believe. Artinya, apa yang kita percayai akan menentukan bagaimana sikap dan perilaku kita. Jika kita percaya kepada uang, maka perjalanan hidup kita
akan sama seperti uang yang mengalami fluktuasi, yaitu keadaan turun naik harga, ketidaktepatan atau guncangan. Namun, bila kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepadanya, keberadaan hidup kita akan seteguh batu karang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh badai apapun. Saudaraku, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati berarti tidak lagi mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Karena sebagai manusia, kita ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Mengakui Dia dalam segala laku berarti tunduk di dalam pimpinan Tuhan dan berusaha untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Mari saudaraku, kita ikuti jalan Tuhan senantiasa, jalan Tuhan yang selalu membawa kita kepada segala kebaikan, kepada segala kebenaran dan kasih setia. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, bahwa kami senantiasa berada pada jalan Tuhan, jalan yang penuh dengan kasih setia, jalan yang membawa kami kepada seluruh kebaikan dan kebenaran. Ajar kami untuk selalu tunduk terhadap rancangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita pada hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.